Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Hai, ketemu lagi dengan kakak. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Kakak bacakan buat adik-adik ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan hari ini, yuk dengarkan kisah yang kakak ceritakan ini. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kakak ingin bercerita buat adik-adik. Ada seorang anak yang bernama Andi. Andi ini biasa diantar ibunya ketika berangkat sekolah. Suatu hari setelah mengantar Andi ke sekolah, Ibu Andi mengalami kecelakaan. Hari itu hujan memang lebat turun, dan Ibu Andi menabrak pohon ketika mengendarai mobilnya. Ayah Andi pun menjemput Andi untuk kemudian bersama-sama pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Andi bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ibu harus mengalami kecelakaan dan terluka?" "Aku tahu memang jalanan basah dan licin, tapi mobil ibu melaju dengan aman hari ini. Jadi, mengapa Tuhan membiarkan ibu mengalami kecelakaan?" Ayah Andi menjawab, "Ayah tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkannya, Andi. Tapi ayah tahu bahwa Tuhan berjanji untuk mengerjakan semuanya demi kebaikan kita, bahkan ketika hal buruk terjadi." Andi diam-diam melihat keluar jendela. Dia tak habis pikir, bagaimana bisa ada hal yang baik tentang ibunya ketika ibunya mengalami kecelakaan. Keesokan harinya, Andi dan teman-teman sekelasnya melakukan karya wisata ke pabrik perak. Mereka juga mengunjungi bagian pemurnian perak. Seorang pemandu menjelaskan sedikit tentang proses pemurnian yang rumit. Dan di akhir kunjungan, dia menunjukkan kepada mereka tungku kecil yang tampak primitif. "Bertahun-tahun lalu, penyuling perak memanaskan biji perak di tungku seperti ini," kata pemandu itu. "Mereka harus mendinginkannya dan memanaskannya berulang-ulang. Prosesnya sangat lama sebelum kotoran akhirnya berhasil keluar, sehingga tinggallah perak yang murni." Andi lalu memberanikan diri untuk bertanya, "Bagaimana mereka tahu kalau perak itu murni?" tanya Andi. "Ketika penyuling perak itu bisa melihat pantulan yang jelas tentang dirinya di perak, dia tahu bahwa pekerjaannya telah selesai," kata pemandu itu. "Jadi, sama seperti waktu kita bercermin," tambahnya. Ketika Andi mengunjungi ibunya di rumah sakit malam itu, Andi memberitahu kepada ibunya tentang karya wisata dan apa yang dikatakan pemandu itu. Menurut ibu, itu ilustrasi yang bagus tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ibu," kata ibu. Ibu pikir Tuhan mengizinkan ibu untuk dimasukkan ke dalam tungku penderitaan, sehingga hidup ibu akan lebih jelas mencerminkan citra Tuhan. "Apa maksud ibu?" tanya Andi. "Sebelum kecelakaan, ibu sibuk dengan semua jenis proyek, dan semuanya bagus untuk dikerjakan," jawab ibu Andi. "Tetapi sekarang,
Ibu berbaring di tempat tidur. Ibu menyadari bahwa ibu melakukan hal-hal itu karena ibu merasa lebih berharga ketika ibu sedang bekerja keras. Saat tidak dapat melakukan apapun seperti sekarang ini, itu telah mengingatkan ibu bahwa Yesuslah yang memegang kendali. Yesus mengasihi ibu apa adanya, bukan karena apa yang ibu capai. Ibu percaya bahwa Tuhan menggunakan pengalaman ini untuk membantu ibu mempercayainya dan mencerminkan citra Yesus kepada orang lain. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Andi. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah bertanya-tanya, mengapa adik-adik atau mungkin papa atau mama atau orang lain harus menderita? Tuhan mungkin menggunakan pengalaman yang sulit untuk membantu kita memahami kebenaran dan kasih-Nya. Meskipun mungkin menyakitkan, Tuhan berjanji untuk menggunakan semua yang Dia izinkan untuk kebaikan adik-adik dan untuk menyertai adik-adik di setiap langkah adik-adik. Percayalah kepadanya untuk menggunakan hal-hal yang sulit yang adik-adik hadapi untuk memurnikan adik-adik menjadi lebih seperti Yesus. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu dalam hidupku. Engkau terus memurnikan aku untuk menjadi seperti-Mu. Amin.